Kita mau berangkat ke Watulo. Kita naik skuter. Motor kesayangan ini, skuter. Oke, kita berangkat ke Pantai Watulo. Dari rumah menuju lewat kota nanti. Ke Padang no. Oke, start kita dari dari lampu kota dulu ya. Lampu merah dulu ya. Kita dari lampu merah dulu ya. Ini ternyata situasinya ya tidak terlalu ramai ya. Tidak terlalu ramai karena ternyata orang sekarang tidak pakai hitungan hari kalau ke Watulo ya. Tidak pakai hitungan hari. Kalau dulu yang namanya hari ketupat, ini adalah hari ke-7. Hari ke-8 ya. Hari ke-8. Jadi setelah berhari raya 1 Syawal, ini puasa 6 hari. Berarti tanggal 7 Syawal, tanggal 8-nya itu hari raya ketupat. Jadi ketupatnya dibawa ke pantai. Saya nyoba melakukan itu, tapi ternyata kelihatannya ekspektasi saya, perkiraan saya ini meleset. Ternyata ramainya kemarin. Ya walaupun sekarang ya masih ramai karena anak sekolah belum masuk. Ya ini kita lihat, saya berangkat jam 9. Jam 9. Kalau orang dulu berangkatnya ke pantai itu pagi-pagi. Ya karena kalau pagi itu situasinya masih nggak panas ya. Masih nggak panas, tapi kalau siang panas. Karena mereka menuju pantai ini, menuju Watulo ini dengan berjalan kaki dan juga dengan naik sikar atau pedati atau pegon ya. Jadi kendaraan yang ditarik sapi. Jadi yang banyak adalah pakai itu ya. Nggak ada yang naik sepeda karena sepeda jarang, apalagi motor ya. Saya masih sempat merasakan situasi seperti itu. Jadi saya naik sepeda ontel juga pernah, saya dibonceng bapak. Jadi bapak waktu itu masih punya anak 2. Saya sama adik saya yang perempuan ya, dulu saya itu Pak ini, sama ibu. Jadi kita berempat. Saya dibonceng belakang, adik saya ditaruh di depan pakai dari rotan itu ya. Tempatnya terbuat dari rotan, tempat duduknya dari rotan. Saya di belakang, di tengah saya. Jadi sama ibu. Jadi boncengan sepeda kuno itu ditempati 2 orang. Saya nyepit di tengah. Tapi dulu kan orang kecil-kecil ya, nggak ada orang gemuk. Bapak saya nggak gemuk, ibu saya nggak gemuk. Saya ya nggak gemuk. Kalau zaman dulu nggak ada orang gemuk. Karena zaman dulu ya mungkin makan juga terbatas, geraknya maksimal. Beda dengan sekarang, makannya tidak ada batas, banyak makanan, semua dimakan dan enak semua. Sehingga orang sekarang ini makannya tidak ada batas, terus geraknya kurang. Nah ini, jadi tetapi yang jelas situasi kebugarannya beda. Jadi orang dulu lebih bugar dan orang sekarang ini kebugarannya menurun. Nah ini kita lihat sepanjang jalan tidak ada orang yang pakai motor ya, nggak ada yang pakai sepeda ontel ya.
semuanya pakai motor, semuanya pakai kendaraan yang ada mesinnya. Tidak ada orang berjalan, tidak ada orang pakai sepeda ontel atau sepeda gayung. Oh, ada depan itu orang-orang langka ya, orang langka. Jadi orang sekarang ini kalau sepeda ontel itu ya berarti keadaan atau yang apa ya, sekedar olahraga. Kalau ini keadaan depannya, saya tahu persis ini. Nah ini ya, tapi memang keadaan dia punyanya sepeda ontel itu, karena kebetulan tetangga itu. Nah ini kita sepanjang jalan ini, insya Allah kalau kemarin ramai ya. Cuman kemarin saya sengaja tidak ke pantai karena saya kemarin itu besuk anak teman yang sakit. Besok anak teman yang sakit. Nah ini ya, kita sudah sampai desa Sabrang ini ya, situasinya ya biasa-biasa saja. Saya sengaja memang ya, jadi saat hari raya saya memang berhari raya betul, maksudnya karena saya masih tinggal bersama orang tua ya, jadi adatnya, tradisinya kalau hari raya itu orang tua itu dikunjungi sama sanak saudara ya. Jadi oleh karena itu kemarin saat hari raya saya benar-benar di rumah karena ya kita ada tamu banyak, karena ibu saya sekarang termasuk saudara tertua, sehingga ya banyak saudara yang berkunjung ke rumah. Oke ya, jadi situasinya, oh masih ada ya. Oke ya. Kupaten di, betul ya? Ayo dilihatkan. Kupaten di. Mana? Wah, betul ya, sip. Ya ini yang berhari ya, betul. Ini yang berhari ya, betul ini ya. Ya itu yang berhari raya. Hari raya Kupatenan weh. Iya ya Kupat ya, ini ya. Ternyata kita baru menemukan satu rombongan keluarga dengan kendaraan pickup ya. Kendaraan pickup ini adalah kendaraan plat terbuka, tapi mereka modifikasi, dikasih atap ya, yang jelas supaya nggak terlalu panas ya. Baru satu ya, yang satu dua sama saya ya, yang lainnya kita nggak tahu, saya nggak kelihatan bawa makanan. Ya, karena di Watulo memang banyak ya, warung-warung banyak. Jadi walaupun nggak bawa makanan ya, pokoknya bawa uang. Dia warek aja di sana, nggak mungkin kelaparan. Wah, ini saya aja juga nggak bawa air ini. Nggak bawa air lupa ya. Tapi di sana banyak orang jual air. Nah ini ya. Ya ini. Nah di depan ini jalurnya agak bahaya ya. Karena jalurnya jalan menikung, terus ada orang narik amal-amal. Waduh. Orang-orang itu kalau rame malah dimanfaatkan untuk cari uang gitu. Ya kalau untuk bener nggak apa-apa sih, tapi kalau itu disalahgunakan ya nggak bener. Nah ini ya, ini ada tempat yang rawan ya, tapi satupun tidak ada polisi yang mengantisipasi ya. Jadi polisinya hanya di pos saja. Wah ini, ya untungnya ada orang yang mau jadi relawan gitu. Ya walaupun dapat uang sekedarnya itu dari orang-orang yang lewat ya. Nah ini ya, ya mungkin orang-orang yang naik kendaraan tertutup itu mungkin ya bawa kupat juga mungkin ya, kita juga nggak tahu. Tapi kita lihat nanti, kita saksikan di pantai ya, bagaimana mereka di pantai itu apakah memang membawa makanan atau ke warung.
hampir nyampe perbatasan desa, ya batas desa Sabrang. Sudah hampir nyampe batas desa Sabrang. Kurang sekitar 200 meter ya. 200 meter lagi kita sudah melewati desa yang terakhir ya, masuk desa yang terakhir ya. Ya. Masuk desa yang terakhir. Desa yang punya Pantai Watulo. Nah, ini masuk desa. Selamat datang di desa Sumberjo. Nah, inilah desa yang punya Pantai Watulo. Tidak terlalu ramai ya. Mestinya jam sekarang ini ramai-ramainya ya. Tapi situasinya datar-datar saja ini. Wah, ini tempatnya agak bahaya juga ini. Simpang 4 jurusan Sidomulyo ya, perempatan jurusan Sidomulyo. Ya, berikutnya nanti yang agak kita harus hati-hati saat melewati pertigaan pasar. Kupatnya ini, Pak. Kupatnya mana kupatnya? Kupatnya kita malah di sana. Iya, kupatnya udah kemarin. Kupatnya mana, Pak? Kupaten di Pak. Kupaten di. Gak ada sih kalau kupat. Malah kupatan udah kemarin. Padahal saya kemarin masih puasa. Makanya saya udah pergi ke pantai kemarin. Karena saya masih puasa ya. Halo ya. Jadi saya walaupun YouTuber, ini yang kita dokumentasikan ini adalah hal-hal yang positif ya. Jadi kemarin ini kalau ke pantai menurut saya bener rame, tapi belum waktunya sebenarnya. Saya nggak terbawa itu, biar aja lah. Biar penonton kita, penonton saya ini biar tahu bagaimana sih sebenarnya perayaan Hari Raya Kupat itu kayak apa ya benar. Kalau Idul Fitri kita sholat Id, terus kita berhalal bihalal. Ya, berhalal bihalal itu macam-macam, ada yang saling berkunjung ke rumah tetangga dan saudara, ada yang dengan acara halal bihalal ya. Tergantung situasi dan kondisi ya. Jadi ada keluarga yang sudah bisa mengadakan halal bihalal ya, semacam reuni mengumpulkan saudaranya, bikin acara. Di situ biasanya ada ceramahnya dan biasanya acaranya makan-makan ya, makan-makan. Tapi saat makan-makan kemarin saya nggak makan. Saya kemarin ada reuni 2, reuni keluarga sama reuni dengan siswa. Tapi karena saya masih puasa, sehingga saya ya pokoknya yang penting ketemu dengan keluarga dan ketemu dengan siswa ya, karena ketika hari siswa ya. Jadi yang penting ketemu aja, kita berhalal bihalal. Saya tidak ikut makan, tidak masalah buat saya. Yang penting saya sudah saling ketemu. Oke ya, ini kalau saudaraku kalau mau ke Pantai Papuma ini belok kanan. Karena saya mau, kalau dulu Kupat ini bukan ke Papua tujuannya, ke Watulo, karena Papua waktu itu masih halo Mas ya, ya itu jurusan ke Papua ya. Jadi kalau dulu mau ke Papua ini harus berjuang keras. Ada 2 jalan, yang pertama melalui jalan menyisir pantai.
dan itu sangat bahaya dan harus dilakukan saat pagi hari. Dan pulangnya harus sore hari, karena kalau siang hari ini lautnya pasang, sehingga sangat bahaya. Sehingga kalau mau ke Pasir Putih itu atau ke Papuma itu ya, itu harus berangkatnya pagi buta, ya pokoknya sebelum jam 9 ya. Karena ketika jam 9, jam 10 sampai siang hari itu ombak besar ya, pasang ya, lautnya pasang, dan itu sangat bahaya. Kalau udah siang biasanya melalui gunung ya, harus menembus hutan, harus menembus gunung ya. Berat ya, susah ya. Saya dulu pernah mengalami itu waktu saya masih anak-anak ya, karena jalan tembus itu baru dibuka setelah tahun 90. Karena ketika saya ke Pasir Putih tahun 90 itu ya, itu masih kendaraan nggak bisa lewat. Kita harus lewat jalan setapak, ya harus bersusah payah. Ya, harus bersusah payah. Tapi ketika nggak tahu 90 sekian ya, itu jalannya dibuka. Oh ya, 90-an lah, 90-an. Itu jalannya dibuka sehingga kendaraan ini bisa lewat. Dan sampai sekarang ya, kendaraan roda 4 bahkan bis 3/4 pun bisa, truk bisa ya. Cuma kalau bis besar ini tidak diizinkan ya, karena sangat bahaya. Nah, ini ya situasinya ya, menurut saya sepi ini justru pas hari raya Kupatnya ini sepi. Misalnya yang kemarin ramai ini, kemarin ramai. Cuma nggak tahu ya apakah mereka berangkatnya pagi-pagi, kita juga nggak tahu. Yang jelas ini setengah 10, ini situasi jalan ini ramai, tapi ramainya tidak terlalu ramai. Ya, ini ada tugu perbatasan, ini ada tugu Dusun Watulo ya. Ya, ini Dusun Watulo ya. Dusun Watulo ini ada 2 tempat wisata, Watulo dan Payangan. Watulo ini tempat yang dikelola oleh Pemkab, pemerintah Kabupaten Jember, ya, Dinas Pariwisata. Ya, kalau Payangan itu dikelola oleh masyarakat lokal. Ya, ini kita sudah semakin dekat dengan pantai. Ya, ini kalau ramai biasanya di sini ini ada pengamanan biasanya ya. Cuma sampai mulai kemarin itu kita nggak pernah ketemu dengan pengamanan di sini. Nah, ini ya. Oke, kita halo, belok kanan. Ya, ini kosong, tidak ada pos pengamanan, tinggal posnya aja, pengamanannya nggak ada. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini kita sudah hampir nyampe tugu pintu masuk Pantai Watulo. Ini ada pos penjagaan di sini ya. Ini setiap pengunjung ini akan dikenakan tiket masuk. Tapi biasanya saya tidak, karena saya yang mempromosikan Pantai Watulo. Loh, lah kayak jika Riono kayak.
Nah, itu yang betul itu. Ya, itu yang betul. Wah, ini enggak ada anu ya. Bisa ya? Ya, enggak. Ya, ini anu istilahnya ini inisiatif paguyuban itu. Nah, ini. Ya, oke. Kita sini aja. Kita lewat sini. Ya. Oke. Oke. Kok dilos? Oke. Oke. Permisi Mas. Mas sekurangnya Mas, harus batin ya. Wah, ini. Iya, iya, iya. Oh, ini kayaknya dikontrak ini. Nah, ini ya. Oke ya. Jadi ini yang pakai pegon. Alhamdulillah kita ketemu parade pegon ya. Ya, kita nanti syuting dari depan aja ya. Kita syuting dari depan ya ini. Nah, ini pengunjungnya ya. Aduh, lali gak tata kalau kupatir ya. Ya, ini yang betul ya. Yang betul ini. Jadi, waduh yang pas aku ditumpai, wah tak hasilnya kan tuh. Tak hasilnya tak tumpai kan tuh. Alhamdulillah, saya menemukan keramaian ya. Ini jadi walaupun tidak ada program dari kabupaten ya, mereka tetap melakukan adat ya, tradisi yang mereka lakukan, yaitu wah ini pas di depan paling depan itu ya ini ya. Nah, oke. Nah ini pantai Watulanya. Pos polisi ada. Ya ini ada polisinya. Nggak tahu di mana. Oh ini tidur di jauh. Polisinya jangan ngepost betul itu. Polisinya ngepost betul ya kita. Ya, oke. Apa titip no? Apa yang ngomong berlaku? Ya, oke kita. Oke, tutupan sih. Coba ganti kau gini. Wes patah nih. Nah, melanjutkan perjalanan setelah ketemu apa Danyang Pasar Sumberjo. itu loh Danyang Pasar Sumberjo. Oke, ayo Mas. Yo, Assalamualaikum. Ya. Ya, kita menuju pantai ya. Kita sudah di lokasi Pantai Watulanya, tapi ini masih di jalanan ya. Masih di jalanan. Masih di jalanan. Ini masih di jalanan. Halo Mas. Situasinya seperti ini ya, tidak terlalu ramai ya. Ya karena sebenarnya yang ramai kemarin. Halo. Ya. Ini situasinya masih pantai. Di hari Senin ya, hari raya ke 8 ya, ini 8 Syawal bertepatan dengan 7 Maret. Sekarang tangganya udah selesai ya. Kalau kemarin waktu Ramadan tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan 1 Maret ya. Sekarang udah geser, udah selesai. Ini ya. Oh. Kalau kita makan di situ enggak Makan setelah. oh ya saman gini penak ya saman. Wah halo Mas. Ya, aku tanya